Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah saudara tahu prioritas hidup saudara yang saudara lalui? Saudara mengetahui prioritas yang kita miliki sangat penting dalam hidup kita, khususnya di dalam kita mengambil keputusan-keputusan penting. Karena dengan mengetahui prioritas kita, maka kita tidak terombang-ambing oleh tawaran-tawaran dunia ini, sehingga kita tidak mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Saudara pikirkanlah, apakah prioritas hidup saudara? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah yang menjadi prioritas hidup kita? Dan bagaimana kita dapat mendeteksinya? Kalau mungkin kita tidak merinci tentang prioritas hidup kita. Saudara, salah satunya adalah dengan mengecek apakah yang paling sering kita pikirkan dalam kehidupan kita. Dan yang selalu menjadi tolok ukur di dalam kita mengambil keputusan. Saudara, pertanyaannya adalah dari sekian banyak aktivitas dan tugas-tugas kita, dan dari sekian banyak keputusan etis yang harus kita ambil, apakah kita memperhitungkan kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan? Ataukah mungkin kita memiliki perhitungan-perhitungan lepas daripada kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan? Saudara, mari kita merenungkan hal ini. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak dapat terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini mungkin ada kaitannya dengan bagian sebelumnya, apa yang Tuhan Yesus bicarakan, yaitu terkait dengan materi. Saudara, Tuhan Yesus mengisahkan ada 2 orang yang di dalam posisi yang sangat ekstrim. Yang satu orang yang kaya dengan hidup yang mewah tentunya. Tetapi yang satu adalah seorang pengemis yang tentu miskin artinya. Namun yang menarik adalah bahwa yang pengemis ini disebut namanya. Nah, namun yang kaya tidak disebut namanya.
Yang miskin ini namanya Lazarus. Dan dia penuh dengan kehinaan dan borok, bahkan anjing menjilat boroknya. Dia hanya menanti makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Alkitab tidak mencatat orang kaya itu apakah peduli dengan Lazarus. Kemungkinan karena dia sedang berpesta, jadi dia pun tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh Lazarus dengan kelaparannya. Namun dari kisah ini kita diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa setelah kematian ada dua tempat. Yang satu tempat yang disebut dengan pangkuan Abraham yang dikisahkan dalam Alkitab ini adalah tempat yang menyenangkan. Tempat yang indah, tempat yang baik, tempat yang bahagia. Tetapi ada satu tempat yang lain yang dikatakan oleh orang kaya itu adalah tempat penderitaan. Dan yang menarik adalah, yang menjadi pengajaran adalah bahwa dua tempat ini terbentang jurang yang jauh. Sehingga tidak dapat berpindah orang yang tempat penderitaan pindah ke pangkuan Abraham atau sebaliknya. Saudara di sini beritahukan kepada kita bahwa setelah kehidupan di dunia ini, ada dua tempat bagi manusia. Yang satu tempat yang bahagia bersama-sama dengan Bapak Abraham. Yang satu tempat penderitaan. Tempat di mana orang-orang pada kehausan, kemungkinan tempat dengan nyala api yang menyala-nyala selama-lamanya. Dan setelah orang itu meninggal dunia, dia tidak ada pilihan lain. Kecuali dia ke salah satu tempat. Dan jikalau sudah ke salah satu tempat, dia tidak bisa pindah dari tempat itu. Di situ memberitahukan bagaimana kehidupan kita sementara ini di dunia adalah begitu penting kita mengambil keputusan. Apa yang kita putuskan menentukan kemana kita akan pergi. Saudara, apa yang diajarkan daripada firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, hidup kekal itu karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang disaksikan oleh Alkitab. Bukan terkait dengan materi atau apa yang kita punya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang kaya itu meminta supaya Lazarus pergi ke rumah ayahnya, di situ ada 5 saudaranya yang belum percaya. Dia ingin dengan perginya Lazarus ke sana, maka 5 orang itu menjadi percaya. Ya tentu Lazarus pergi ke sana, Lazarus harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Bapak Abraham mengatakan bahwa tidak perlu Lazarus pergi ke sana. Mengapa? Alasannya adalah karena pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Yang dimaksud adalah kitab suci tentunya, yaitu Taurat Musa dan kitab para nabi. Lalu Bapak Abraham berkata, jikalau mereka tidak percaya kepada firman Allah, mereka pun pasti tidak percaya jikalau ada seorang yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang Farisi dan orang banyak pada zaman itu adalah mereka harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disaksikan di dalam perjanjian lama. Tentu yang Tuhan Yesus maksudkan adalah satu benang merah kesaksian tentang Mesias. Dan siapakah Mesias itu? Karena jikalau mereka tidak menelitinya, mereka pun tidak bisa mengenal Mesias itu. Dan saudara-saudara, Mesias itu tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama. Saudara, hidup yang kekal bukan karena apa yang kita miliki. Tetap hidup yang kekal adalah pemberian daripada Tuhan kepada kita. Dan hidup yang kekal itu, saudara, kita terima dengan iman. Percaya kepada apa yang disaksikan oleh kitab suci. Yaitu kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita.
Saudara, hidup kekal tidak berpadanan dengan kekayaan kita. Termasuk seluruh kekayaan kita berikan, tidak sepadan. Hidup yang kekal tidak sepadan dengan kebaikan kita. Kalaupun kita bisa berbuat baik sedemikian rupa. Hidup yang kekal tidak berpadanan dengan kebenaran kita. Karena kebenaran kita penuh dengan distorsi dosa. Oleh karena itu, saudara, hidup yang kekal cuma ada satu-satunya jalan. Ketika kita menerima karya yang sempurna dan tak bercacat celah, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa. Dia yang kudus dari Allah. Dia menanggung dosa kita. Disitulah saudara-saudara, dialah sendiri yang memberikan kita iman. Dan dia menyelesaikan iman kita kepada kesempurnaan. Sehingga setiap kita penuh dengan cacat celah, tetapi disempurnakan oleh karya Kristus. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, iman yang sejati itu nampak di dalam prioritas hidup dan perilaku hidup kita. Saudara, mungkin ada di antara orang Kristen berkata, atau orang-orang yang bukan orang Kristen berkata, betapa mudahnya hanya percaya dan selamat. Dan selamat itu sifatnya kekal. Sehingga orang berkata, kalau begitu, kita bisa berbuat dosa seenaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang patut kita pahami. Alkitab mengajarkan, being kita, keberadaan kita, menentukan doing kita, perilaku kita. Bukan sebaliknya. Saudara, jikalau dunia mengajarkan perilaku kita menentukan siapa kita. Tetapi siapa kita menentukan perilaku kita. Itulah ajaran firman Tuhan. Saudara, jikalau seorang memiliki iman sebesar biji sesawi saja kata Tuhan Yesus, iman itu sangat powerful. Gambarannya adalah iman seperti itu bisa memindahkan gunung. Bukan bermaksud adalah kita ingin memindahkan gunung. Tetapi iman itu penuh kuasa. Mengapa disebut iman itu penuh kuasa? Karena dengan iman itu kita terkoneksi dengan Allah yang penuh kuasa. Saudara, jikalau engkau dan saya memegang jaringan sutet, apa yang terjadi dengan dirimu? Pasti terjadi sesuatu yang luar biasa, bukan? Engkau akan terbakar. Karena jaringan itu mempunyai voltase yang sangat tinggi. Engkau pasti berubah jadinya. Saudara, bagaimana seseorang ketika dia terkoneksi dengan Allah yang maha kuasa itu, maha kudus itu? Saudara, pasti punya impact yang sangat besar. Jikalau Allah sanggup melahirkan baru batinnya, maka kehadiran Allah mengubah seluruh sikap dan perilaku hidupnya. Disitulah kita katakan iman yang sejati akan nampak di dalam prioritas hidup dan perilaku hidup kita. Saudara, orang kaya ini tentu dari perilakunya, dia bukanlah orang yang sesungguh-sungguhnya memiliki iman yang sejati. Karena Alkitab mencatat bahwa orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu, kain halus setiap hari. Setiap hari, saudara, ia bersukaria dalam kemewahannya. Saudara, Alkitab berkata setiap hari. Saudara di sini memberitahukan kepada kita kecenderungan hatinya. Bukan kepada apa yang memuliakan Tuhan. Bukan apa yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi dia hidup di dalam hedonistik hawa nafsunya. Dan dia hidup di dalam materialistik. Dia hanya menikmati materi. Dan dia lupa manusia adalah selain manusia jasmania. Manusia adalah manusia rohani. Yang hidup bagi Tuhan. Bukan hidup bagi dirinya sendiri. Atau bukan hidup bagi hawa nafsu. Atau bukan hidup bagi materi. Tapi hidupnya adalah bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika engkau berkata, saya beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan paling besar adalah, apakah engkau memang hidup untuk Tuhan?
dan ingin menyenangkan Tuhan. Disitulah saudara, engkau tahu apakah imanmu adalah iman yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang meneropong hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau keselamatan yang Tuhan berikan bukan karena apa yang kami punya. Karena setiap kami memiliki kepunyaan yang berbeda-beda. Tetapi, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan melalui iman yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, karena di dalam Yesus Kristus, apa yang tidak sempurna dalam diri kami disempurnakan oleh Engkau. Dan kami bersyukur, ketika kami memiliki iman yang sejati, hidup kami diubahkan. Termasuk tujuan hidup kami, motivasi hidup kami, termasuk perilaku dan perkataan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan gunung pun dapat dipindahkan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.